Assalamualaikum. Sekarang saya sudah berada di salah satu tempat, yaitu rumah makan rakyat. Saya Oki Wibisono kembali lagi di konten Ngobrol Talk. Ngobrol Talk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Rizal Muarif. Saya ditunjuk sebagai manajer rumah makan rakyat yang ada di Jalan Raya Selawi Jatibarang, kilometer 1, samping SMK YPE Selawi. Saya perkenalkan diri, saya sebagai manajer rumah makan rakyat di Selawi dan Tegal yang sudah berjalan hampir 1 bulan dan ini perjalanan kita di minggu yang ketiga. Seperti itu, Mas. Oke. Saya manggilnya ini Pak Indra atau enaknya Pak Indra aja ya? Ya, silakan, monggo. Ya. Ini sangat menarik karena baru kali ini saya menemukan di Kabupaten Tegal, yaitu warung makan yang berkonsep gratis. Kalau kata-kata gratis, otomatis orang-orang pasti akan tertarik. Untuk rumah makan gratis ini sebetulnya konsepnya memang gratis atau gimana, Pak? Tolong ceritakan tentang rumah makan ini. Rumah makan rakyat ini memang konsepnya dari awal adalah gratis, full gratis, tidak ada biaya apapun. Dari setiap pengunjung atau konsumen yang hadir di sini tidak kita pungut biaya apapun, dan ini memang niatnya tidak hanya untuk kaum duafa atau kaum miskin atau kalangan bawah. Ini adalah untuk masyarakat atau rakyat yang butuh makan. Karena semua orang pasti butuh makan. Dan semua orang silakan hadir atau datang di sini menikmati menu yang kita sajikan. Alhamdulillah menu yang kita sajikan tiap hari berubah, berganti. Jadi tidak sama setiap harinya, dan alhamdulillah setiap hari konsumen juga bisa menikmati menu yang kita sajikan. Kalau teringat untuk siapa saja, saya jadi teringat yaitu salah satu hadis atau riwayat yang bunyinya khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat untuk orang lain. Betul. Berarti ini pure bukan untuk hanya orang yang tidak mampu atau yang dalam tanda kutip orang miskin, tapi untuk semuanya ya rumah makan rakyat ini ya. Betul. Jadi untuk semua kalangan yang kiranya melintas di Jalan Raya Jatibarang Selawi Jatibarang bisa mampir di sini, bisa menikmati menu yang kami sediakan di sini. Dan kita juga tidak membatasi orang yang hadir. Alhamdulillah kita lihat di sini di belakang kita juga sudah waktunya makan siang, mereka datang di sini, mereka bisa menikmati sajian yang kita hidangkan di sini. Dan memang konsep rumah makan gratis ini awalnya dari Pesantren Bisnis Indonesia. Jadi itu Pesantren Bisnis Indonesia itu apa, Pak Indra? Ya, ini Pesantren Bisnis Indonesia adalah suatu komunitas yang isinya adalah para pengusaha yang profesinya pengusaha tapi kerjanya membantu orang. Seperti kaos yang saya pakai ini adalah kaos yang sering dipakai dalam kegiatan dalam komunitas Pesantren Bisnis Indonesia. Biasanya PBI atau Pesantren Bisnis Indonesia ini mengadakan kegiatan yang sifatnya sosial, membantu masyarakat, dan juga membantu para alumninya untuk makin kuat dalam bisnisnya. Seperti itu. Itu berarti rumah makan ini berawal dari salah satu komunitas yaitu PBI ini, lalu betul. Ada ide atau ada
keinginan untuk membuat sebuah rumah makan rakyat. Ya. Kalau rumah makan rakyat ini baru ada di Kabupaten Tegal atau memang sudah di beberapa wilayah sudah ada? Ya, kalau RMR ini rumah makan rakyat ini awalnya dibentuk di pusatnya ada di Banjarnegara. Ya. Ini adalah konsep yang disampaikan dari pengasuh dari Pesantren Bisnis Indonesia atau PBI. Beliau Ustadz Arif Abu Syamil. Ya. Beliau yang mengutarakan yang awalnya yang punya ide untuk mendirikan rumah makan rakyat ini. Rumah makan rakyat ini awalnya juga diteruskan dari kegiatan dapur umum saat bulan Ramadan. Ya. Jadi ketika bulan Ramadan itu kita mengadakan dapur umum, selanjutnya setelah dapur umum selesai kita lanjutkan dengan membuka rumah makan rakyat. Dan alhamdulillah kalau di pusatnya di mana di Banjarnegara itu sudah berjalan sudah hampir 3 bulan. Dan itu tempatnya ada di Jalan Kepatihan kalau di Banjarnegara itu. Rencananya memang RMR itu akan dibuat di seluruh Indonesia. Oh, bagus. Dan ini yang di Tegal ini adalah yang kedua setelah Banjarnegara di pusat. Mungkin selanjutnya akan diikuti di Malang, Surabaya, ya, atau di Makassar. Kalau di Makassar sudah untuk di kegiatan untuk membantu korban banjir Masamba. Iya, yang kemarin itu ya. Iya. Nah, ini kan kata Pak Indra tadi bilang setiap hari itu menunya gonta-ganti terus. Menu itu datang dari mana atau dari salah satu orang yang mau memberikan bantuan lalu ke Pak Indra atau ada yang mengkoordinir atau sistemnya bagaimana itu? Kalau alhamdulillah selama ini kita masih karena kita punya cadangan dana dari dapur umum, kita awalnya memang dari dana yang kita punya dari kegiatan dapur umum yang lalu, dari kegiatan di bulan Ramadan. Selanjutnya mungkin jika ada yang donatur yang ingin berkontribusi di rumah makan gratis, kita juga siap menerima. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa donatur yang sudah mengirimkan kebutuhan pokok. Ada beras, ada lauk, juga ada uang gitu. Alhamdulillah kita sudah menerima itu dan memang kita membutuhkan support dari masyarakat yang rezekinya lebih punya kepedulian terhadap kegiatan rumah makan rakyat. Seperti itu. Kalau menurut saya ini kan kegiatan termasuk kegiatan non profit yang kalau dilihat dengan mata orang awam tidak mendapatkan uang karena nggak ada keuntungan karena berawal dari gratis dan untuk semua orang. Tapi kita tidak bicara tentang itu. Sebetulnya rumah makan rakyat ini dibuat untuk memang melihat keadaan saat ini karena sedang pandemi atau memang dari dulu sudah memiliki rencana untuk membuat rumah makan yang berkonsep gratis atau rumah makan rakyat. Memang ide ini keluar karena pandemi yang panjang ini yang sudah dimulai dari bulan Januari. Iya, betul. Dan ini sudah masuk ke bulan Agustus dan itu sudah hampir 6 bulan lebih berjalan dan memang niat rumah makan rakyat ini memang niatnya untuk membantu masyarakat yang kebutuhan makan itu sebenarnya kebutuhan primer yang memang harus dipenuhi, yang tidak bisa ditunda. Jadi sebenarnya karena pandemi yang memang berlangsung lama ini, akhirnya ide rumah makan rakyat ini memang sudah memang perlu, menurut kita memang perlu diadakan di Slawi dan Tegal gitu. Jadi
Karena memang ini sebenarnya pesantren bisnis Indonesia itu hanya menginisiasi. Niatnya kita tidak dimonopoli oleh PBI sendiri, tapi Iya. juga lintas komunitas. Lintas komunitas. Jadi- Berarti sebanyak komunitas atau komunitas manapun boleh ikut Boleh. partisipasi. Iya, iya, silakan. Jadi kebetulan hari ini juga dari komunitas Tegal Peduli. Mbak siapa ya, Mbak? Iya, Mbak Triana ini alhamdulillah hari ini membantu dengan Mbak siapa tadi? Mbak Dewi. Nah, ini dari Tegal Peduli. Ini komunitas yang di luar PBI. Iya. Beliau di sini juga meluangkan waktunya untuk menjadi relawan di sini. Kita dengan terbuka dan senang hati menerima relawan Iya. yang bersedia membantu di sini, bisa meluangkan waktunya di sini, bisa menginfakkan tenaganya di sini, membantu melayani kegiatan di rumah makan rakyat. Ya, alhamdulillah ada beberapa komunitas lain yang kemarin juga pengen ikut di sini. Kebetulan dari skuter itu yang naik anak-anak Pakai, Vespa, iya. ya itu juga kemarin berkeinginan juga untuk hadir Ikut di sini kontribusi di membantu. sini. Iya, seperti itu. Kalau Pak Indra sendiri ini menjadi ini disebutnya koordinator atau manajer? Ya kalau disebutnya kalau dari sananya Ustadz Arif sebagai pengasuh menyebutnya manajer Manajer. rumah makan. Berarti kan ada sebuah organisasinya ya. Ya. Di antaranya yaitu Pak Indra sendiri sebagai manajer, lalu ada selain manajer di rumah makan rakyat ini ada apa lagi Pak? Ada, Kalau boleh tahu. ya kalau ada lagi bagian untuk distribusi, Iya, ada bagian dapur iya, dan perlengkapan. Iya, jadi kegiatan ini tidak cuma saya yang megang, Iya. ada beberapa teman-teman yang membantu Iya. untuk distribusi karena kebetulan dapurnya tidak di sini Mas. Oh, Dapurnya ada di Pangka, di Desa Pangka. Jadi jaraknya sekitar hampir 5 kilo lebih ya. iya, Dari Selawi. Jadi harus butuh distribusi dari dapur sampai ke tempat ini. Alhamdulillah selama ini berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun. Jadi tidak ada yang ya mungkin alhamdulillah Tidak ada kendala. Ya, tidak ada kendala dan semoga kedepannya juga tidak ada kendala yang berarti seperti itu Mas. Iya, karena kalau teman-teman boleh tahu, saya ini mau ketemu dengan Pak Indra susahnya bukan main. Pertama itu dari hari Jumat. Hari Jumat itu sudah janjian tapi ternyata Pak Indra tidak bisa. Lalu dilanjut hari Sabtunya ternyata sudah ketemu tapi karena berhubung sudah sore jadi tidak bisa. Tapi alhamdulillah hari ini hari Minggu Pak Indra meluangkan waktunya untuk ngobrol talk, walaupun ngobrol talk ini masih baru berjalan tapi beliau berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama kita semua. Kembali lagi ke pertanyaan Pak Indra. Kalau seandainya ini rumah makan gratis ini ada salah satu yang tidak suka. Contoh gini, ada rumah makan kan kalau rumah makan kan otomatis berbayar. Sedangkan ini ada salah satu rumah makan yang gratis, otomatis orang-orang lebih memilih yang gratis daripada yang bayar. Walaupun di rumah makan gratis ini menunya terbatas, tetapi ada juga mungkin yang tidak suka. Kita tahu orang-orang kita kan kalau ada yang berbuat baik otomatis banyak yang tidak suka. Kalau Pak Indra sendiri menanggapinya bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah saya tadi sudah sampaikan bahwa Iya. Selama berjalan ini setengah bulan dan ini minggu yang ketiga berjalan, Iya. tidak ada kendala apapun. Karena memang di awal kita sudah sampaikan ke rumah makan dan penjual makanan yang dekat dari sini, Iya. bahwa kita buka rumah makan ini memang konsepnya gratis. Iya. Dan niatnya tidak untuk merebut konsumen yang sudah langganan ke rumah makan yang lain tersebut. gitu ya. Karena memang konsumen kita juga jelas lah
bahwa orang-orang yang kira-kira nggak butuh nggak punya uang Iya. dan niatnya kita juga memang membantu orang yang tidak punya uang untuk Iya. makan gitu loh. Kadang karena ini jalannya jalan raya ya. Iya. Dan ini tempatnya juga tempat yang jarang sekali orang jalan. Kebanyakan orang naik motor gitu kan, naik kendaraan. Jadi mungkin ya alhamdulillah lah. Kalau mungkin tempatnya kalau sedikit ramai mungkin kita lebih agak repot gitu kan. Kasihan sama yang sebelahnya. Tapi alhamdulillah di sini hanya ada beberapa rumah makan yang ada di sini yang ya mungkin bukan kita anggap sebagai pesaing ya. Dan mereka tahu kita bukan pesaing mereka karena memang konsumennya juga beda gitu kan. Jelas lah kalau orang nggak punya uang nggak mungkin ke rumah makan mereka gitu kan. Mesti mereka mampirnya ke sini. Dan kalau punya uang nggak mungkin ke sini gitu kan. Jelas itu. Mesti nyarinya yang ke tempat yang berbayar lah. Iya, seperti betul. itu. Iya. Lah, tadi kan Pak Indra sudah bilang rumah makan rakyat ini sudah sadar kalau memang rumah makan ini bukan untuk sebagai kompetitor rumah makan yang ada. Ya. Tetapi saya dari tadi melihat memang tidak terlalu banyak trafficnya. Ya. Tidak seperti rumah makan yang berbayar. Ya. Tapi itu memang memaklumi kalau seandainya ini rumah makan rakyatnya rame, otomatis dari Pak Indra sendiri dan kawan-kawan pasti akan menyediakan makanannya lebih banyak. Tapi kalau seandainya rumah makan rakyat ini berjalan dan semoga terus berjalan dan bermanfaat, otomatis semakin banyak yang datang ke sini lah. Ya. Dan makanan pun mungkin akan menambah lebih banyak. Kalau Pak Indra sendiri ini lebih ke pasrah ke Allah atau memang ada langkah-langkah untuk mengatasi atau langkah-langkah untuk menghadapi hal seperti itu? Ya memang karakter beda ya, mungkin karakter orang Slawi mungkin ya. Iya. Karakter orang Slawi dengan orang di daerah lain. Iya. Orang Slawi itu kelihatan seperti gengsi gitu lah. Iya. Nah seperti inilah mereka sedikit punya harga diri gitu kan. Kadang orang yang sering datang ke sini pun kadang malu gitu loh kalau setiap hari ke sini gitu. Iya. Padahal udah dari awal. Kalau datang ke sini pun tiap hari kita senang aja. Cuman memang kadang beberapa kali ada yang menyampaikan, "Mas, kalau saya ke sini terus malu, Mas." Padahal sih dari kita sudah senang-senang aja. Iya, nggak masalah, malah kita senang gitu lah kalau mereka bisa merasakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka gitu kan. Kalau malu ya wajar. Cuman kadang yang kita kadang bagi voucher gitu kan untuk mereka datang ke sini pun kadang di mereka nerima vouchernya tapi nggak datang ke sini karena vouchernya itu malah dikasihkan ke orang lain gitu loh untuk datang ke sini karena mungkin malu ya mungkin ini mungkin kalau misalnya konten ini bisa mengajak masyarakat Kabupaten Tegal yang kira-kira bisa melihat bahwa rumah makan rakyat bisa bermanfaat buat mereka, silakan datang ke sini dan buktikan bahwa kita memang gratis. Memang awalnya juga nggak ada yang percaya gitu loh. Masa sih zaman pandemi seperti ini orang jualan pengennya dapat uang, kok tiba-tiba ada rumah makan tiba-tiba gratis, nggak bayar sama sekali. Apa bener gitu kan? Itu kan banyak pertanyaan gitu. Tapi alhamdulillah setelah mereka datang ke sini dan melihat sendiri, oh ya ternyata memang gratis. Dan kita sama sekali nggak ada menarik bayaran apapun, tidak membuka kotak untuk sedekah atau apapun, kita nggak menyediakan itu. Kalaupun nanti mau sedekah tidak di sini tempatnya, ada tempat lagi di depan di depan SPBU Kalisapu itu di seberangnya SPBU itu ada tempat untuk donasi di rumah makan rakyat. Dan semua terbuka, silakan. Kalau mau donasi apa saja bisa. Mau donasi uang, mau donasi lauk, sayuran atau apapun lah. Kita siap menerima. Mungkin sekedar tempe 1 biji pun nggak masalah gitu loh. Tetap diterima ya? Ya, pasti diterima. Insya Allah. Kalau memang itu bermanfaat buat masyarakat ya
Dan mudah-mudahan saya ucapkan saya juga nggak lupa mengucapkan terima kasih kepada donatur yang sudah memberikan donasinya kepada kita. Semoga donasinya bisa diterima oleh Allah, bisa bermanfaat buat masyarakat. Iya. Dan kita berharap rumah makan ini bisa berjalan sampai selamanya gitu. Karena memang pertanyaan ini sampai gratis sampai kapan? Sampai Allah tidak mengizinkan lagi gitu. Gampangnya gitu. Karena memang niatnya memang kita selamanya gitu. Iya, betul. Jadi kalau memang minggu depan udah tutup ya sudah, itu berarti Allah nggak mengizinkan. Tapi kita berusaha untuk tidak berhenti dan kita bisa berjalan sampai selamanya lah. Amin. Bisa bermanfaat buat masyarakat. Kalaupun nanti pandemi selesai, tetap rumah makan ini tetap berjalan gitu. Walaupun misalnya nanti awalnya menginisiasi PBI, terus PBI-nya bubar, ya nggak masalah. Iya. Rumah makannya tetap berjalan. Kebaikan memang harus dilakukan oleh Iya, siapapun, tidak iya. melihat golongan Iya. atau organisasi atau Betul. agama, semua harus melakukan kebaikan gitu. Betul. Kalau ini kan sudah ke rumah makan atau ada rencana lain selain rumah makan, mau bikin rumah penginapan gratis atau gratis-gratis yang lainnya? Ya Atau sudah ada rencana planning yang lain tuh seperti itu ada. Cuman kan kita fokus dulu ke ini dulu. Mungkin setelah ini berjalan lama dan stabil, nanti kita fokus ke yang lain-lain. Karena memang niatnya kita tempat ini nggak cuma untuk makan. Iya. Tapi buat orang yang misalnya punya masalah, misalnya punya hutang, Iya. punya hutang yang kira-kira pusing di rumah gitu, silakan datang ke sini. Kita diskusi di sini, kita berbagi. Nanti ada orang-orang yang kira-kira bisa membantu lah, membantu masalahnya. Apapun lah punya masalah yang ada yang dialami, silakan hadir di sini, datang di sini. Dan ini terbuka untuk masyarakat, untuk rakyat. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kelak rumah makan rakyat ini bisa jadi rumah makan yang jadi istilahnya jadi percontohan lah. Ya, contoh untuk rumah makan yang lain yang pengen berkegiatan seperti ini. Dan kita memang mengambilnya nama rakyat gitu kan. Sekarang biasanya nama rakyat itu selalu dikonotasikan atas nama rakyat, apapun semua atas nama rakyat, tapi biasanya untuk kepentingan pribadi. Alhamdulillah untuk rumah rakyat memang full untuk rumah makan, memang untuk rakyat semuanya gitu. Dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan untuk rakyat. Seperti luar biasa. Untuk teman-teman mahasiswa ini biasanya mahasiswa Pak Indra, mahasiswa itu biasanya itu dalam mencari makan itu kesusahan. Untuk teman-teman mahasiswa bisa datang ke sini ke rumah makan rakyat di Jalan Raya Slawi Jatibarang. Di sini gratis, tidak dipungut biaya, tidak disuruh nyuci piring sama nyuci sendok. Di sini gratis. Kalau dari Pak ini terakhir untuk Pak Indra, harapannya untuk rumah makan rakyat ini apa Pak Indra? Ya sebenarnya simpel ya, harapan untuk bagi masyarakat Tegal Slawi, rumah makan rakyat ini memang diniatkan untuk membantu masyarakat yang butuh untuk makan gitu kan. Kedepannya jika ada yang kepengin berdonasi atau boleh diinfokan ke teman-teman yang mau berdonasi. Ya, kalau jika ada teman-teman atau bapak ibu yang kepengin berdonasi dan ketika melihat konten ini menggugah hati bapak ibu untuk ikut berdonasi, silakan datang ke RMR yang ada di Jalan Raya Slawi Jatibarang kilometer 1 samping SMK YPS Slawi. Iya. Bisa datang ke sini, bisa ketemu dengan saya atau datang ke rumah kita yang ada di depan SPBU Kalisapu. Di sana tempat donasi diterima gitu. Jadi jika ingin hartanya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas, bisa disampaikan di sini. Dan alhamdulillah nanti kita akan sampaikan ke masyarakat, ke konsumen yang hadir di sini untuk
dimintakan doanya bahwa donatur rezekinya dilapangkan, dimudahkan. iya dimudahkan semuanya, keluarganya juga diberi kesehatan, seperti itu aja. Jadi harapan saya sebenarnya nggak terlalu muluk lah, pengennya ya rumah makan ini terus berjalan selamanya gitu aja, dan bisa berkontribusi untuk masyarakat luas gitu aja di kabupaten dan kota Tegal pada khususnya, atau di masyarakat umum yang melintas di Slawi, karena ini memang perlintasan dari yang ke jalan raya yang sampainya juga ke pintu tol Pejagan. Iya. Dan ini kalau misalnya nanti ada yang sampai melintas dari luar kota atau dari manapun, silakan datang ke sini. Terakhir dari saya yaitu sedikit kalimat, yaitu berbuat lalu lupakan. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak Indra. Ya. Barangkali teman-teman mau berdonasi atau mau menyumbangkan sebagian hartanya, bisa datang ke rumah makan rakyat ini di Jalan Raya Slawi Jatibarang, atau bisa ketemu langsung dengan Pak Indra. Ini Pak Indra, atau juga tadi ke rumah kita di depan SPBU Kalisapu. Ya. Terima kasih ngobrol talk kali ini dengan koordinator atau manajer rumah makan rakyat. Saya Oki Wibisono, Indra Rizal. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di ngobrol talk selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Indra. Sama-sama.